Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Spanyol versus Islandia, La Furia Roja pesta 5-0. Laga persahabatan antara Spanyol versus Islandia berlangsung di Estadio Abanca Riazor. Tuan rumah tampil mendominasi sejak kick-off. Mereka mampu melesakkan 5 gol di laga ini berkat aksi Alvaro Morata di menit ke-36. Gol kedua Morata di menit ke-39. Yeremy Pino di menit ke-47. Pablo Sarabia di menit ke-61. Dan gol kedua Sarabia di menit ke-72. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri yang bagus untuk skuad La Furia Roja. Turki versus Italia, duel tim terluka dimenangkan Glazzurri 3-2. Bertanding di Stadion Konya, Turki unggul cepat 1-0 lewat gol Cengiz Under. Italia baru bisa menyamakan skor 1-1 di menit ke-35 lewat aksi Bryan Cristante. 4 menit berselang, Italia balik memimpin 2-1 berkat gol Giacomo Raspadori. Italia kembali menjauh berkat gol kedua Raspadori di menit ke-69. Turki mampu memperkecil kedudukan di menit ke-83 berkat aksi Serdar Dursun. Tak ada gol di sisa laga, skor 2-3 untuk kemenangan Italia menghiasi pertandingan. Hasil ini bisa menjadi sedikit pengobat luka Italia yang gagal ke Piala Dunia 2022. Laga persahabatan Belanda versus Jerman sama kuat 1-1. Bertanding di Johan Cruyff Arena, Die Mannschaft mengejutkan tim tuan rumah. Thomas Müller menciptakan gol pembuka bagi Jerman di injury time babak pertama. Memasuki babak kedua tepatnya di menit ke-68, Steven Bergwijn berhasil menyamakan kedudukan. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Inggris versus Pantai Gading, Three Lions menang 3-0. Inggris berhadapan dengan Pantai Gading dalam laga persahabatan di Wembley. Tim tuan rumah menang meyakinkan di laga ini. Mereka mampu mencetak 3 gol berkat aksi Ollie Watkins di menit ke-30. Raheem Sterling di menit ke-45. Dan Tyrone Mings di menit ke-90+3. Di laga ini, Pantai Gading harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-40 karena Serge Aurier mendapat kartu merah. Laga persahabatan, Mbappe 2 gol, Prancis habisi Afrika Selatan 5-0. Laga antara Prancis versus Afrika Selatan dilangsungkan di Stadion Pierre-Mauroy. Tuan rumah berpesta 5 gol ke gawang Afrika Selatan dalam pertandingan uji coba. Kelima gol Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe di menit ke-23. Olivier Giroud di menit ke-33. Gol kedua Mbappe di menit ke-76. Wissam Ben Yedder di menit ke-81. Dan Matteo Guendouzi di injury time babak kedua. Hasil yang sangat bagus buat timnas Prancis asuhan Deschamps. Belgia versus Burkina Faso, The Road Devils menang 3-0.
Belgia bertemu Burkina Faso dalam laga uji coba. Anak asuh Roberto Martinez meraih kemenangan 3-0 tanpa para pemain andalannya. Ketiga gol Belgia dicetak oleh Hans Vanaken di menit ke-16, Leandro Trossard di menit ke-18, dan Christian Benteke di menit ke-75. Hasil yang sangat bagus, terlebih De Rode Duivels tanpa diperkuat para pemain bintangnya. Portugal versus Makedonia Utara, Ronaldo CS menang 2-0 lolos ke Piala Dunia 2022. Duel Portugal versus Makedonia Utara dilangsungkan di Estadio do Dragão. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan setelah memborong 2 gol Selecao das Quinas yang dicetak di masing-masing babak. Tepatnya di menit ke-32 dan di menit ke-65. Hasil ini memastikan Portugal meraih tiket ke Qatar. Polandia versus Swedia, Lewandowski dan kawan-kawan ke Piala Dunia 2022. Laga final playoff jalur B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa mempertemukan Polandia versus Swedia di Silesian Stadium. Swedia sebenarnya lebih mendominasi laga, namun Polandia mampu mencetak gol terlebih dahulu lewat Lewandowski di menit ke-49. Piotr Zielinski berhasil menggandakan keunggulan Polandia di menit ke-72. Polandia menang 2-0 dan merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Senegal versus Mesir, Depak Salah, Sadio Mane ke Piala Dunia 2022. Senegal versus Mesir berlangsung di Stade Mi Abdoulaye Wade dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika. Mesir datang dengan mengantongi keunggulan 1-0 di leg pertama. Senegal mampu membuat Mesir dalam tekanan di awal laga dengan memimpin 1-0 di menit keempat lewat Boulaye Dia. Sampai laga tuntas di waktu normal dan tambahan 2x15 tak ada gol lagi yang tercipta dan duel harus lanjut ke adu penalti karena agregat 1-1. Dalam adu penalti Senegal menang 3-1, Mohamed Salah selaku penendang pertama Mesir gagal mencetak gol dan Sadio Mane dari Senegal menjadi penentu. Timnas Senegal pun berhasil merebut tiket ke Qatar. Sorot laser ke wajah Mo Salah warnai kegagalan Mesir lolos ke Piala Dunia 2022. Kemenangan timnas Senegal di babak adu penalti diwarnai aksi supporter Senegal yang menyorot para pemain Mesir menggunakan laser. Momen tersebut terjadi saat babak adu penalti. Hal ini lantas membuat para penendang dari Mesir menjadi kesulitan, termasuk bintang tim tamu Mohamed Salah. Sebelum menendang, Mo Salah terlihat mengalami sorotan laser hijau yang memenuhi wajahnya. Akibat kejadian ini, Mo Salah gagal mengeksekusi penalti dan bola yang ditendangnya melambung jauh ke atas mistar gawang. Mohamed Salah baru tampil 2 kali di putaran final Piala Dunia. Bintang Mesir Mohamed Salah harus mengakui keunggulan Senegal di babak playoff Piala Dunia 2022. Hasil ini membuat Mohamed Salah memiliki catatan minor dalam karirnya. Penyerang Liverpool tersebut tercatat baru bermain 2 kali di sepanjang turnamen Piala Dunia. Salah tampil saat menghadapi Rusia dan Arab Saudi pada Piala Dunia 2018. Itu pun hanya mencapai babak grup. Menariknya, Salah selalu mencetak masing-masing 1 gol dalam laga Piala Dunia yang diikuti. Ini berpotensi menjadi kesempatan terakhir Salah di event 4 tahunan tersebut. Pasalnya, Salah saat ini sudah berusia 30 tahun. Duo kebanggaan Manchester United bersinar saat bawa Portugal lolos ke Piala Dunia 2022. Duo kebanggaan Manchester United bersinar di pertandingan final playoff pra Piala Dunia 2022 antara Portugal versus Makedonia Utara. Ya, mereka adalah Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes. Koneksi antar keduanya terjalin apik sepanjang pertandingan. Ronaldo dan Fernandes memang merupakan dua pemain Portugal kebangsaan Manchester United. Ronaldo dan Fernandes sama-sama memiliki peran besar di skuad MU. Usai laga Turki versus Italia, Giorgio Chiellini isyaratkan pensiun dari timnas.
Giorgio Chiellini mengisyaratkan bakal pensiun dari timnas Italia lewat unggahan di Instagram usai melawan Turki. Chiellini mengunggah foto di Instagram disertai kata-kata yang mengisyaratkan dirinya bakal pensiun dari timnas. Dalam pertandingan ini, Giorgio Chiellini bermain selama 76 menit sebelum digantikan oleh Alessandro Bastoni. Dengan koleksi 116 caps termasuk laga ini, Chiellini berada di posisi 5 besar pemain dengan laga terbanyak di timnas Italia. Olivier Giroud dekati rekor legenda Prancis Thierry Henry. Pencetak senior Olivier Giroud kembali mencetak gol untuk Prancis dan ia melakukannya dalam kemenangan 5-0 atas Afrika Selatan. Dengan tambahan 1 golnya ini, Giroud sekarang tertinggal 3 lesakan di belakang Thierry Henry yang berstatus sebagai top skor sepanjang masa tim nasional. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, penyerang milik AC Milan itu masih menunjukkan ketajaman di depan gawang dan bukan tidak mungkin ia bakal memecahkan rekor legendaris Henry tersebut. Giroud punya cukup waktu untuk menyamai atau melewati pencapaian Henry itu mengingat di depan ada ajang UEFA Nations League dan Piala Dunia 2022. Rusia berencana keluar dari UEFA dan gabung AFC. Laporan baru mengklaim bahwa Federasi Sepak Bola Rusia berpotensi berpisah dengan UEFA dan bergabung dengan Konfederasi Asia. Sanksi telah dijatuhkan kepada klub dan tim nasional Rusia. Mereka dilarang berpartisipasi dalam kompetisi UEFA setelah Vladimir Putin memerintahkan invasi Rusia ke Ukraina. Sekarang situs web Rusia Kampionat menanyakan pendapat orang-orang terkenal soal apakah Rusia sebaiknya meninggalkan UEFA dan bergabung dengan AFC. Rencana gaji Mbappe dan Haaland bocor, langsung jadi pemain paling sejahtera di Real Madrid. Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan sangat berambisi untuk menduetkan Mbappe dan Haaland. Los Blancos sampai sudah membuat skema gaji untuk Haaland dan Mbappe yang baru saja bocor ke publik. Menurut laporan media Spanyol AS, Real Madrid sudah menyiapkan gaji fantastis untuk kedua pemain tersebut. Los Blancos berencana memberikan gaji kepada Mbappe dan Haaland sebesar 25 juta euro atau sekitar 398 miliar rupiah per tahun. Kalau Mbappe dan Haaland menerima gaji sebesar 25 juta euro, keduanya akan langsung menjadi pemain paling sejahtera di Real Madrid karena memiliki gaji tertinggi. Di obral murah, Chelsea putuskan jual Timo Werner dengan harga segini. Tanda tanya besar yang menyelimuti masa depan Timo Werner akhirnya terjawab. Striker berusia 26 tahun tersebut bakal dijual Chelsea pada bursa transfer musim panas. Werner kemungkinan besar akan mudik ke Bundesliga Jerman. Borussia Dortmund digadang-gadang akan jadi pelabuhan berikutnya. Chelsea membandrol pemain berpaspor Jerman tersebut di angka 40 juta euro, namun Timo Werner diharuskan wajib memotong gajinya dengan jumlah yang signifikan andai ia merapat ke Signal Iduna Park. Belum jelas apakah ia akan setuju dengan syarat tersebut. Resmi, Rans Cilegon FC datangkan legenda sepak bola Brazil Ronaldinho. Rans Cilegon FC resmi akan mendatangkan legenda sepak bola dunia asal Brazil yakni Ronaldinho. Kedatangan Ronaldinho ke Indonesia diumumkan dalam acara ulang tahun Rans Cilegon FC yang pertama Selasa 29 Maret. Kehadiran Ronaldinho ke Indonesia memang bukan untuk bermain full satu musim bersama Rans Cilegon FC di kompetisi Liga 1. Nantinya Ronaldinho akan bermain dalam charity game yang akan diikuti oleh 4 tim besar Liga Indonesia. Dalam pertandingan tersebut, Raffi Ahmad juga menegaskan bahwa kedatangan Ronaldinho bukan hanya sekedar hura-hura. Ronaldinho sendiri dijadwalkan akan datang ke Indonesia pada akhir bulan Juni 2022 mendatang. Ex pemain Barcelona itu akan mengunjungi Jakarta dan Bali. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!